Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan gelombang. Nah, gelombang merupakan perambatan energi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang telah dilewatinya. Perambatan itu hanya melibatkan energi yang berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya, namun materi yang dilewati oleh energi tersebut tidak berpindah. Ini merupakan contoh dari gelombang tersebut. Nah, bola kuning kita asumsikan sebagai sebuah energi di mana dia akan merambat dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, perambatan inilah yang disebut dengan gelombang. Gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan mediumnya, dan yang kedua gelombang berdasarkan arah rambatan. Gelombang berdasarkan medium itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang elektromagnetik, yang kedua ada gelombang mekanik, dan gelombang berdasarkan arah rambatan. Yang pertama itu ada gelombang transversal, dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Ini merupakan pembagian gelombang berdasarkan medium dan arah rambatan. Selanjutnya kita langsung masuk ke gelombang elektromagnetik atau gelombang yang pertama. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium di dalam perambatannya. Artinya gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa udara atau tidak memerlukan benda fisik yang mendapat berbentuk fisik untuk dapat merambat. Contohnya seperti sinar matahari yang dapat merambat melalui ruang hampa udara atau melalui udara. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik ada beberapa. Salah satunya ada gelombang radio. Yang kedua ada sinar inframerah yang biasanya dapat kita temui di radio di remote. Dan yang ketiga ada sinar ultraviolet yang terdapat pada matahari, yaitu sinarnya. Lanjut ke gelombang selanjutnya, yaitu gelombang mekanik. Berbeda dengan gelombang elektromagnetik, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang merambat melalui beberapa material atau zat yang dinamakan medium. Jadi gelombang mekanik ini dapat merambat ketika dia melewati suatu medium. Jika gelombang tersebut tidak ada medium, maka gelombang tersebut tidak bisa merambat. Nah, medium dalam gelombang mekanik ini ada 3. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini merupakan medium-medium yang terdapat pada gelombang mekanik. Contoh gelombang mekanik ini, contohnya ada gelombang pada tali, dan yang kedua ini seperti yang kita lihat bersama-sama, yaitu gelombang pada air, di mana gelombang tersebut merambat melalui media zat cair, yaitu berupa air. Selanjutnya ada gelombang transversal. Nah, gelombang yang ketiga yang akan kita bahas adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah gerak partikel yang dilewatinya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Jadi gelombang transversal ini arah gerak partikelnya itu tegak lurus. Contohnya ini dapat kita lihat, yaitu gelombang pada tali. Dapat disimak secara bersama-sama bahwa arah geraknya itu ke kiri dan ke kanan. Namun arah gerak partikelnya ini ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambatannya itu ke kiri atau ke kanan. Jadi arah geraknya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, ini merupakan bentuk dari gelombang transversal, dan ada beberapa istilah di gelombang transversal. Yang pertama ada puncak gelombang atau titik tertinggi yang terdapat pada gelombang. Nah, ini merupakan puncak dari gelombang. Dapat diperhatikan.
yang berada pada titik tertinggi pada gelombang. Yang kedua ada dasar gelombang atau titik terendah pada gelombang. Nah, ini berlawanan dengan puncak gelombang yang berada di atas. Maka dasar gelombang ini berada pada bagian bawah. Selanjutnya ada bukit gelombang, adalah lengkungan yang mengarah ke atas. Nah, ini merupakan bukit gelombang, lengkungan yang mengarah ke atas. Selanjutnya ada lembah gelombang atau lengkungan yang mengarah ke bagian bawah. Nah, bertolak belakang dengan bukit gelombang yang mengarah ke atas, maka lembah gelombang ini sebaliknya mengarah ke arah bawah. Selanjutnya adalah amplitudo atau tinggi puncak gelombang. Nah, ini merupakan amplitudo atau tinggi dari gelombang tersebut. Selanjutnya ada masih gelombang transversal, yaitu panjang dari satu gelombang transversal. Di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, panjang satu gelombang transversal itu jarak terdekat antara dua puncak gelombang. Nah, ini merupakan satu gelombang transversal, jarak terdekat di antara dua puncak. Misalkan puncak A dan puncak B, maka ini merupakan jarak terdekat antara puncak A dan puncak B merupakan satu gelombang. Selanjutnya adalah jarak terdekat antara dua dasar lembah gelombang. Hampir sama seperti jarak terdekat antara dua puncak gelombang. Bagi kasus yang kedua ini hanya bertolak belakang dengan yang pertama. Jika yang pertama itu puncak gelombang, maka yang kedua ini adalah lembah gelombang. Keadaannya hampir sama, yaitu jarak terdekat antara dua dasar lembah gelombang. Seperti ini. Nah, ini merupakan satu gelombang, di mana jarak terdekat antara dua dasar lembah gelombang. Dan yang terakhir yang sering digunakan yaitu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Nah, satu gelombang ini terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Dan ini yang paling sering digunakan dan yang paling mudah untuk dipahami. Kita menuju ke gelombang yang terakhir, yaitu gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya itu searah dengan arah getarannya. Contohnya ada gelombang pada silinti, yang mana arah rambatannya itu ke kanan, namun arah getarannya juga searah ke arah kanan juga. Berbeda dengan gelombang transversal tadi yang tegak lurus, maka gelombang longitudinal ini searah. Misalkan gelombangnya itu arah ke kiri, maka rambatannya juga ke kiri. Nah, dapat diperhatikan ini searah dengan arah getarannya. Ada beberapa istilah pada gelombang longitudinal. Nah, yang pertama rapatan, yaitu daerah gulungan pegas yang lebih rapat. Nah, ini merupakan rapatan. Dan yang kedua adalah renggangan, yaitu daerah gulungan pegas yang lebih luas. Berbeda dengan rapatan yang lebih rapat gulungannya, renggangan ini gulungannya lebih luas dan lebih renggang. Perbedaannya sangat nampak sekali dilihat secara sekilas. Kalau rapatan itu lebih rapat dan renggangan itu lebih renggang. Selanjutnya panjang dari satu gelombang longitudinal. Yang pertama jarak terdekat antara dua pusat rapatan. Nah, ini merupakan pusat rapatan. Jarak terdekat antara dua pusat rapatan. Pusat rapatan merupakan bagian tengah dari rapatan. Ini merupakan jarak terdekatnya. Nah, ini merupakan satu gelombang longitudinal. Selanjutnya adalah jarak terdekat antara dua pusat renggangan. Nah, ini merupakan pusat renggangan. Nah, ini merupakan satu gelombang di mana jarak terdekat antara dua pusat renggangan. Dan di sini hanya terdiri dari satu rapatan dan ada dua pusat renggangan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini satu renggangan dan ini satu rapatan. Jadi panjang satu gelombang longitudinal terdiri atas satu renggangan dan satu rapatan. Ini yang sering digunakan dan mudah dipahami karena cukup sederhana, yaitu terdiri atas satu renggangan dan satu rapatan. Dan untuk lebih jelasnya kita dapat mengajarkan contoh soal berikut ini.